kula jenengan sampun ngantos salah dalam berziarah kubur. Nek salah bahaya. Contohnya salah kados pundi? Meminta-minta pada orang yang diziarahi. Mbah Yai Musyafa, kula niku mun dangu teng Kaliwungu nembe niki saged ziarah teng mriki. Kula nyuwun Mbah Yai Musyafa, anak kula niki badhe daftar teng kene pegawai. Ya, kula nyuwun supados panjenengan ya saged paring kabul anak kula menika dados pegawai negeri. Lah ngeten menika untuk pareng. Para jamaah, para ibu sederek sedaya rahimakumullah, sepindah monggo sarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillah wa syukurillah. Dene menapa kula jenengan ngantos dumugi wekdal menika dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi rezeki ingkang barokah, longgar wekdal saged rawuh wonten menika majelis, mugi sedanipun dadosaken amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema sonten menika tata cara ziarah kepada makam orang yang soleh, kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami dipun mirengake. Mangke menawi wonten ingkang kirang jelas saged dipun tangkleke kersanipun kula jenengan bibar saking panggenan menika paham ilmunya nggih. Ziarah ke makam orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu sangat dianjurkan. Bahkan secara umum ziarah pada orang tua kita, para sahabat tetangga kita, kerabat keluarga kita dianjurkan. Wonten setunggalipun dawuh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Hadis dipun riwayatake Imam Muslim. Dulu aku melarang ziarah kubur. Riyen tiang-tiang Islam dereng mantep imane, tidak diizinkan ziarah kubur, khawatir dia akan salah dalam berziarah. Setelah orang Islam memiliki ilmu dan kemantapan iman, maka Rasulullah menganjurkan. Berarti ziarah kubur ini sunnah. Lah kula jenengan ziarah kubur kepada orang tua kita yang telah wafat, itu bagian dari wujud birrul walidain, berbakti pada orang tua. Mulane kula jenengan nggih disempatke ya, meskipun setahun sekali usahakanlah untuk bisa berziarah ke makam orang tua. Rasulullah juga melakukan itu. Beliau ziarah di makam ibunya. Ya, kita dianjurkan melakukan itu semuanya. Karena apa? Ziarah ini punya manfaat. Fa innahu yurikul qalbi. Karena ziarah itu bisa melembutkan hati. Wong sing sombong-sombong, kandhanane angel, sakbari ziarah, taulah dia bahwa semua orang akan dikuburkan setelah kematiannya. Taulah dia andai kata kubur dibongkar, isinya adalah tulang belulang. Kenapa harus sombong? Kenapa malas ibadahnya? Kenapa perilakunya buruk? Padahal semua orang akan mengalami kematian. Itu pelajaran yang dahsyat, bisa melembutkan hati. Tidak sedikit orang-orang yang lalai dalam ibadah, yang suka bermaksiat, setelah ziarah kubur menjadi sadar, ternyata hidup akan berakhir seperti itu.
Wa tudmi'ul aina, dan bisa menyebabkan menetesnya air mata. Nek kula jenengan ziarah ke kubur orang tua, mengenang dulu orang tua kita sangat sayang kepada kita, selalu memperhatikan kebutuhan kita. Dia sekarang ada dalam kubur, kita mengingat jasa baiknya, menyebabkan seseorang bisa meneteskan air mata. Kenapa dulu kita waktu orang tua masih hidup tidak sempat untuk memperbanyak berbuat baik kepadanya? Lah niki bisa jadi kita menyesal karena selama hidupnya orang tua terkadang kita abaikan, bahkan banyak di antara kita menyusahkan hati orang tua. Dan itu ziarah kubur bisa berlinang air mata. Ya, ini dibolehkan. Rasulullah ditinggal wafat putranya Ibrahim, Rasul meneteskan air mata. Ya, jadi itu boleh. Yang dilarang niku napa? Niyahah. Nah, ini yang dilarang. Apa itu niyahah? Menampar-nampar pipi, merobek-robek saku, berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Wonten sang ibu sangat cinta kepada anak, anaknya mati mendadak. Habis ditulang, lari dari rumah, langsung disambar motor, meninggal dunia. Betapa orang tua ya menghadapi persoalan itu tidaklah bisa mudah. Ya, mungkin akan menangis, guling-guling, ngosek-ngosek, dan perilaku yang lain. Itu yang dilarang, niyahah. Ya, kalau nangis biasa, boleh. Wa tudzakirul akhirah, nomor 3, ya, ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Ternyata dunia ini tidak selamanya. Kula jenengan kumpul, bertemu, bisa saling melihat, memandang. Suatu saat kita akan berpisah selamanya. Kita akan berada di alam barzakh, alam kubur. Kita akan proses perjalanan sampai akhirat. Ini menyadarkan orang bahwasanya hidup tidak hanya di dunia. Perjalanan hidup di akhirat lebih panjang dari kehidupan dunia. Untuk itu, mari ya pelajaran dari ziarah ini bisa memantik hati kita untuk meningkat ibadahnya, meningkat kebaikannya. Wala taqulu hujrun, dan jangan kamu berkata-kata yang jorok, yang buruk, yang kotor pada saat ziarah. Misalnya berziarah, ada seorang yang panjenengan baca namanya di batu nisan. Orang ini dulu jelek perilakunya, suka berbuat zalim, lalu kita melontarkan kata-kata buruk untuknya, itu tidak dibolehkan. Boten angsal. Pun kersane tanggung jawab piyambake kalih Gusti Allah. Niki dipun riwayatake Imam Al-Hakim. Kalau wau Imam Muslim, ini hadis-hadis yang sahih. Apakah Rasulullah juga melakukan ziarah kubur? Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasul. Malaikat Jibril menyampaikan, inna rabbaka ya'muruka ta'ti ahlal baqi fatastaghfiru lahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jibril datang menyampaikan berita kepada Rasul, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'muruka, memerintahkan kepadamu, ta'ti ahlal baqi, untuk datang berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi itu tempundi, sebelahnya Masjid Nabawi. Itu ada makam terhampar luas, dikelilingi pagar, disitulah istri Rasulullah dimakamkan. Disitulah putri Rasulullah dimakamkan, sahabat-sahabat Rasul dimakamkan. Rasulullah diperintahkan mendatangi kubur Baqi. Fatastaghfiru lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Jadi ini Rasulullah melakukannya. Bahkan Rasulullah di tengah malam, pada saat Rasulullah mendapat giliran untuk tidur, ya, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha,
beliau keluar pada akhir malam juga ziarah di Baqi. Yakhruju min akhiril laili, Rasulullah keluar pada akhir malam ilal Baqi menuju ke makam Baqi, ziarah malah dalu niki. Fayaqul, maka Rasulullah menyampaikan, Assalamualaikum daro qaumi mu'minin wa atakum ma tu'atuna ghaddan muhajjaluna, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niki napa salam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada makam Baqi, orang-orang yang telah dimakamkan di sana. Assalamualaikum, salam sejahtera untukmu semuanya. Daro qaumi mukminin, rumahnya kaum mukminin dikubur. Wa atakum ma tu'atuna ghaddan mu'ajjaluna, ya. Dan segera datang apa yang dijanjikan oleh Allah pada kalian, ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami akan menemui kalian, jadi akan menyusul kalian menjadi juga penduduk kubur. Allahumma gfirli ahlil Baqi, ya Allah ampunilah, ya, penduduk Baqi, orang-orang yang dimakamkan di Baqi al-Gharqad, Baqi Gharqad. Itu di samping Masjid Nabawi. Rasulullah berziarah memohonkan ampun kepada mereka. Bahkan terkadang Rasulullah membaca surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera ke atas kalian semua. Bima sabartum, atas kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar. Ya. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Ini dibaca Rasulullah ketika beliau ziarah di, ya, Uhud, ya, orang-orang yang wafat meninggal dunia karena membela agama Allah, dibacalah salam itu. Itu antara lain beberapa dasar bahwasannya ziarah kubur pada orang-orang soleh, walinya Allah, kepada nabi-nabinya Allah itu sangat dianjurkan. Pelajaran yang diperoleh apa ziarah kubur ini? Yang pertama, mengingat kematian. Dados kula panjenengan insya Allah tanggal 12 Mei akan ziarah. Kita tahu banyak orang yang telah wafat dimakamkan di kubur itu, memberi pelajaran kepada kita, ya, bahwasannya hidup akan berakhir seperti itu. Maka berbekalah, carilah amal-amal baik sebagai bekal kita. Jangan sombong, jangan riya, iri hati. Bersihkan penyakit-penyakit hati dari diri kita, supaya kita bisa berpulang kepada Allah dengan mendapat ridhonya. Lalu itu penting niku, ya. Mula Rasulullah dawuh kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah dengan mengingat kematian, melihat kematian, wa'idhon, sebagai nasihat. Nek ceramah nasihat ini paling didengar, kadang dilupakan. Tapi nek jenengan ziarah kubur, panjenengan mengikuti jenazah dimakamkan, seperti itulah suatu saat kita akan dihantarkan oleh teman tetangga kita, kerabat keluarga menuju kubur. Ini pelajaran yang dahsyat. Nomor 2, mengingat jasa baik orang yang diziarahi. Kula jenengan ziarah orang tua, pasti orang tua punya kebaikan keteladanan untuk kita. Kita ziarah kepada orang-orang soleh, para wali-wali Allah, pasti orang soleh wali Allah ada keteladanan untuk kita ambil pelajaran. Dan itu penting, ya. Jadi seperti Kiai Guru Kiai Asy'ari dulu pada zaman beliau datang di Kaliwungu tahun 1700-an sekian, beliau berdakwah
mengajak masyarakat Kaliwungu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah jadi Kaliwungu ini kota santri. Niku jasa luar biasa. Sehingga kita yang di Kaliwungu untuk mencari ilmu agama tidak menjadi sulit. Anak-anak kita belajar ilmu agama mudah di mana-mana, banyak tempat belajar agama. Kadang di daerah-daerah tertentu, karena daerahnya tidak banyak ulama, kepingin belajar ngaji susah mencarinya. Kepingin pengajian ngeten menika tidak ada yang menyediakan pengajian. Sehingga masyarakat menjadi kurang ilmu agamanya, anak-anak tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Lho niku kula jenengan syukur. Mila kula jenengan tinggal di Kaliwungu, janganlah melupakan jasa para ulama, orang-orang soleh pendahulu kita. Kula jenengan daleme tebe teng mriki numpang di Kaliwungu, mari kita kenang jasa baik leluhur-leluhur yang telah memprakarsai ya kebaikan di daerah ini. Mula ziarah kepada para masyayikh, para orang-orang soleh ini penting. Ya. Teng Kaliwungu niku sing paling sepuh yang awal niku Sunan Katong. Sunan Katong, ya, generasi awal. Sunan Katong itu sekitar 1400-an, 50 gitu ya tahunnya ya. Nek niki wau Yai Guru 1700 sekian. Itu belakangnya malih. Nomor kalih ya, kalau di Kaliwungu ini Sunan sinten Kiai Guru Kiai Asari. Niku nggih sepuh nggih. Berikutnya dilanjut oleh Wali Musyafa nggih dan para alim ulama yang lain itu Kaliwungu. Nek teng Kendal sing awal teng Kabupaten Kendal sinten? Wali Joko. Niku awal niku. Ada yang mengatakan Wali Joko nggih setelah masa Wali Songo, karena Wali Joko ini masih bertemu dengan Sunan Bonang, dia berguru dengan Sunan Bonang. Jadi niku nggih Wali Joko niku pertama kali ditugaskan untuk berdakwah di Kendal, Semarang bagian barat. Nomor kali sinten menawi teng Kabupaten Kendal nggih tenggene pundi kalau nginane Pak? Kuncen ya. Sunan Abinowo. Menika nomor kalih sesepuh Kabupaten Kendal teng Kuncen Pegandon. Nomor 3 sinten Mbah Gembyang. Niku tempate sak winginipun kantor DPR Kendal. Niku teng Mbah Gembyang. Niku Mbah Gembyang nggih masih masa-masa awal nggih. Itu antara lain, dan iki mangke monggo dipun agendakan untuk bisa berkunjung terutama di Kaliwungu terlebih dahulu. Lain kesempatan diagendakan tempat yang lain dan orang-orang yang telah berjasa baik untuk menyebarkan Islam sangat banyak di negeri kita ini. Nomor 3, ziarah para wali orang-orang soleh ini menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan, menjadi penggiat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau kita tahu sejarahnya Mbah Asy'ari Kiai Guru, tahu sejarahnya Mbah napa menika Wali Joko, tahu sejarahnya Mbah Gembyang, nggih, Mbah Abinowo. Kula njenengan kok melihat napa meniku bekas-bekas perjuangannya, maka kita akan termotivasi. Kalau orang dahulu demikian hebatnya dalam berjuang, berdakwah, beribadah, maka kita yang sekarang hidupnya sejahtera tentunya akan lebih meningkat amal kebaikannya. Lah niku nggih, niku jenengan mengke saged bayangke nggih, Sunan Abinowo niku milih panggenan teng Wono, alas, hutan. Ya, mau ke Kendal jauh jalan kaki. Ya. Bahkan banyak para wali-wali Allah yang ditugaskan untuk berdakwah di sekitar Kendal, Semarang,
beliau ini kalau koordinasi tenggene Demak menika jalan kaki. Itu berat. Lah kula njenengan sakniki ana bis, ana sepeda motor, ada mobil. Kenapa kita tidak memperpanjang dan memperbanyak amal kebaikan dengan segala kenikmatan itu? Ini menjadi motivasi beribadah. Nomor sekawan untuk evaluasi diri muhasabah. Kula njenengan nek pun mirsani kubur, kita akan mendapat pelajaran seperti inilah perjalanan hidup. Kalau kita nanti sudah meninggal, siapa yang akan mendoakan kita? Apakah anak-anak kita akan berziarah di kubur kita? Apakah mereka akan ingat untuk mendoakan diri kita? Ini menjadi muhasabah bagi kita. Kalau anaknya tidak suka berziarah, tidak mengenal untuk mendoakan orang tua, saat inilah kita ajari anak-anak kita. Malam Jumat kumpulkan keluarga kita, suami, istri, anak kumpul jadi satu, buat hidangan yang enak, minuman yang segar, bacalah tahlil, mungkin yasin. Setelah itu baca pula nama ahli kubur keluarga jenengan. Itu anak akan mendapat pelajaran luar biasa. Sehingga setelah kita wafat meninggal dunia, mereka diharapkan bisa meneruskan hal baik ini. Dan itu muhasabah. Kula dengan bisa mengambil pelajaran kalau orang itu sudah wafat tidak lagi bisa ibadah, pengajian boten saged, sholat tidak lagi bisa dilakukan, ada dalam kubur, terperangkap di dalam tanah. Mumpung kula dengan tasih gesang, bisa memperbanyak amal ibadah, marilah kita perbanyak amal soleh kita sebagai bekal kita di alam kubur dan alam akhirat. Lho niki muhasabah penting niku. Nggih. Nek tiyang niku mboten eling mati, gampang nglakoni dosa. Ada pejabat-pejabat ya, korupsi miliaran, triliunan karena dia tidak ingat mati. Kalau ingat mati, uang tidak akan dibawa semuanya untuk kematian, dia pasti takut berbuat seperti itu. Ya. Kalau dia ingat kematian nanti ada pertanggungjawaban semua harta bendanya, dia pasti takut akan melakukan itu. Dan ini ya, mulai niki sebagai evaluasi diri kita. Sudahkah kita siap untuk kembali kepada Allah? Sudahkah cukup bekal-bekal yang kita bawa untuk kembali kepada Allah? Yang kelima, terakhir, ziarah kubur, kula panjenengan berkesempatan untuk mendoakan mereka. Bahkan masuk kubur sudah uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal mu'minina wal muslimina. Ya. Fa inni insyaallahu bikum lahiqun. As'aluka lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera kepada penduduk kubur yang mukmin, yang muslim. Insyaallah suatu ketika kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah supaya diriku dan kalian diberi keselamatan. Ini salame ngoten niku. Ora salam, "Hei, piye kabare?" Ngoten niku. Salamnya itu tadi, apakah salam kita dijawab? Dijawab oleh mereka. Orang yang diziarah itu merasa dan mengetahui kehadiran kita. Dijawab, cuma jawabannya kula njenengan mboten mireng. Kalau kita dengar kita sendiri takut. Ojo meneh njenengan aku dhewe mlayu. Wedi ya. Wong meneh sing jawab wong sak kuburan, wong kuno-kuno suruh terus merinding ya, mulih-mulih ya. Nah, sehingga kita tidak mendengar. Andai kata mereka nggak jawab, pasti Rasul tidak mengajarkan salam untuk mereka. Kula jenengan nyuwunke istighfar, astagfirullahaladzim, ya, li walidayya, diriku dan orang tuaku yang telah wafat, maka orang tua akan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan di alam kubur. Jenengan kula memohonkan ampun kepada seluruh penduduk kubur seperti yang dilakukan Rasul, maka kalau doa kita diterima Allah, mereka semuanya dihentikan dari kesulitan dalam kubur. Ini luar biasa. Mula niki kula panjenengan monggo dipun lampahi ziarah
kubur menawi wonten bapak-bapak ingkang kersa nderek dipun ajak. Nggih. Kersane mengke pesertane langkung kathah dan mendapat pelajaran yang luar biasa. Lalu bagaimana cara ziarah kubur? Panjenengan kula sebaiknya memang berwudu. Itu utamanya untuk masuk area kubur, gunakanlah untuk mendahulukan kaki sebelah kiri terlebih dahulu ketika masuk di pintu gerbang kubur dan uluk salam langsung ya. Mengke salami badhe kula share panjenengan saged maos piyambak-piyambak utawi ingkang sampun-sampun kula pimpin lajeng dipun dereki ucapanipun. Ngoten nggih. Mengke melangkah menuju yang kita ziarahi, salam khusus kepada orang soleh yang kita kunjungi, kita ziarahi, kepada wali yang kita tuju. Mengke kula aturke salamipun lajeng napa malih kula njenengan sampun ngantos salah dalam berziarah kubur. Nek salah bahaya. Contohnya salah kados pundi? Meminta-minta pada orang yang diziarahi. Mbah Yai Musyafa kula niku mun dangu teng Kaliwungu nembe niki saged ziarah teng mriki. Kula nyuwun Mbah Yai Musyafa anak kula niki badhe daftar teng kene pegawai. Ya, kula nyuwun supados panjenengan ya saged paring kabul anak kula menika dados pegawai negeri. Lah ngeten menika untuk pareng. Boten pareng. Kula njenengan ibadah menyembah kepada dipun ndak boleh. Yang boleh kula panjenengan ziarah kubur mendoakannya. Memohon tetap kepada Allah tapi bertawasul kepada orang soleh. Contohnya ngeten, ya Allah, ya di makam walimu ini, di makam orang soleh ini, aku bertawasul memohon kepadamu agar supaya anakku yang akan mendaftar di pegawai negeri ini bisa diterima. Jadi mohonnya kepada Allah. Ya. Wali orang soleh hanya sebagai tawasul perantara. Kaya dene kula jenengan sirahe pusing, ngombe bodrek. Ini kan wasilah bodrek niku. Kenapa harus pakai bodrek? Tidak langsung pada Allah. Ya Allah, sirahku pusing supaya engkau beri kesembuhan. Kok boten ngoten? Kok jenengan ya tuku bodrek. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kanthi pitulungane Gusti Allah saged saras diminum bodreknya. Lha niku wasilah kados dene niku wau. Apakah wasilah seperti itu pernah dilakukan? Pernah. Umar bin Khattab pernah tidak kunjung datang hujan. Beliau bertawasul kepada pamannya Rasul. Ya, bertawasul. Ya, itu dibolehkan. Ya. Wonten cerita malih nate kula aturke panjenengan. Ya, ada 3 orang masuk ke dalam gua, ternyata musibah terjadi. Pintu gua itu tertutup batu besar. Nanti nggih, orang pertama menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku pernah berbakti pada orang tuaku, ya, dengan memberi makan, memberi kebutuhannya setiap saat. Pada saat saya pulang kerja terlambat, saya membawa air susu untuk diminumkan orang tua, ternyata orang tua sudah tidur. Aku tidak membangunkan. Dan anak-anakku yang telah lapar ingin minum air susu yang kudapat itu pun tidak aku izinkan sebelum orang tua ibu kini meminumnya. Kalau ini amal yang baik, wahai Allah, beri kami kesempatan untuk bisa keluar dari gua ini. Pintu gua itu batu besar bergeser. Baru tangan saja bisa keluar, kepala belum, badan belum. Orang kedua menyampaikan doa kepada Allah. Wahai Allah, aku pernah punya karyawan. Dia yang merawat ternakku. Sebelum saya bayar, dia sudah minggat, meninggalkan tempatku. Maka aku kembangkan bayarannya dia itu, saya belikan ternak. Sampai sekarang menjadi kambing yang banyak. Orang itu bertahun-tahun datang. Dia bilang, juragan, saya mau minta gajiku yang terakhir yang belum saya terima.
Maka juragan menyampaikan, seluruh kambing di lapangan itu punyamu. Maka orang itu tersinggung. Mana mungkin gajiku sejumlah itu, biasanya tidak sebesar itu. Ketahuilah bahwa gajimu telah saya berikan ternak, dan saya gembalakan terus sampai punya anak turun sejumlah itu, dan saya ikhlas itu menjadi milikmu. Kalau ini amal yang baik, wahai Allah, keluarkan kami dari gua. Pintu bergeser, kepala bisa keluar, badan belum. Niku nggih. Kemudian orang yang ketiga matur, wahai Allah, saya pernah diajak ya untuk melakukan perselingkuhan. Yo dhek sing ngajak jane nggih. Sing wedok niku arep dibayar, pokoke nek gelem tak bayar dengan uang yang banyak ya. Karena yang perempuan tuh terdesak kebutuhan akhirnya mau. Tapi mau melakukannya dia ingatkan bahwasanya engkau akan melakukan suatu hal yang tidak diridhoi Allah. Akhirnya orang itu tersadar, ora sido dan wis kadung bayar, sudah saya ikhlaskan itu untuk dimilikinya dan saya tidak menuntut untuk dikembalikan padahal jumlahnya banyak. Saya ikhlas itu wahai Allah. Akhirnya batu besar itu pun terbuka, 3 orang bisa lolos dari maut. Ini suatu riwayat yang sahih juga. Berarti tawasul dengan amal-amal kita dibolehkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasul bisa dengan bismillah, tawasul bisa dengan Rasulullah, tawasul bisa dengan orang-orang yang berjihad ya di jalan Allah. Niki antawisipun menawi sampun rampung ziarahipun ya meninggalkan tempat itu dengan sopan, tidak bertutur kata yang buruk ya, melewati pintu akhir, kalau tadi kiri sekarang kanan keluarnya. Nah itu ya. Dan iki ingkang panjenengan rancang niku pertama tenggene Mbah Dim Yati wonten pundi? Srogo. Terus mungkin yang kedua tenggene Jabal. Teng Jabal ini nggih sinten riyen? Di situ ada 3 mestinya. Sing paling ler niku Mbah Wali Musyafa. Niku terus tengah niku Sunan Katong tengah nggih. Terus paling kidul Mbah Yai Guru. Nek jenengan sangka Wali Musyafa rene waduh wakune. Nggih. Apa ngeten didrop tengene Yai Musyafa. Bar niku tengene Sunan Katong niku sing sepuh. Ya, bar niku tenggene tapi mobilnya niku bar ngedrop terus melayu tenggene Kiai Guru. Jadi parkirnya satu, ngedrop tok kan mboten napa-napa. Drop ya nonton nggih sehingga Kaliwungu selesai 3 ini. Mengke tenggene yang musyafa kata wali-wali ingkang kita dongake teng mriku nggih. Terus menawi ngoten kan 3 sudah cukup ya. Ini area Kaliwungu dan Srogo. Misalnya kedangon nggih, Srogone mboten usah 3 niku. Monggo kersa nggih. Lan besok ben dipun agendake malih dumugi Kuncen dumugi Kendal. 3 ya. Dari Kuncen, Kendal itu berdekatan ya. Kendal itu ada Wali Joko, ada Wali Gembyang ya. Niki antawisipun nggih. Monggo tasih wonten wekdal mboten niki? 5 menit. Loh, wis anu niki Bu. Nggih, monggo pertanyaan monggo. Oh nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Pak Haji, apakah yang kita ziarahi itu bisa melihat kita yang datang itu? Kemudian yang kedua bacaan yang singkat dan bagaimana pada saat berziarah? Bacaan dan apa tata cara yang singkat dan terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bu Nur Arif, apakah orang yang kita ziarah itu
bisa mengetahui, melihat, merasakan bahwa kita datang kepadanya. Dalam kitab Ar-Ruh, ya, Ibnu Jauziyah, ini disampaikan bahwa orang yang diziarah itu melihat diri kita, juga mendoakan kita, berharap baik kepada kita, namun kita tidak merasakan dan mendengarnya. Jadi orang tua yang kita ziarahi, beliau itu bisa merasakan kehadiran kita. Rasulullah kita ziarahi, Rasul pun melihat, merasakan kehadiran kita. Bahkan pernah Bilal bin Rabah itu pirang-pirang tahun boten ziarah Rasul. Dalam mimpi dia ditegur oleh Rasul, kenapa engkau tidak menziarahiku? Lalu piyambakipun kemutan, Bilal bin Rabah tukang ambanku, ya piyambake menuju ke makam Rasul untuk berziarah. Jadi ziarah diketahui oleh mereka yang kita datangi, ya. Makanya salam kita pun akan dijawab oleh mereka. Bagaimana cara ziarah yang ringkas? Yang ringkas kula panjenengan salam nika wau kepada ahli kubur semuanya. Setelah itu kita berdoa untuk mohonkan ampun kepada yang kita ziarahi, itu paling singkat. Nek ditambah malih awali dengan zikir tahlil. Dipun tambah malih Yasin, ya. Ngoten. Dipun tambah malih monggo ayat Al-Qur'an napa sing panjenengan kula waos. Temriku saged. Misalnya Al-Baqarah saged. Soalnya riyen Umar bin Khattab ketika mau wafat itu, juga Abu Bakar itu berpesan, nanti bacakanlah saat kematianku surat Al-Baqarah di arah kepalaku. Ada perintah seperti itu. Ya. Terus niki ingkang panjang wonten, ingkang sederhana wonten, lah mangke praktekipun ya kula variasi, ada praktek yang pendek, ada praktek yang agak panjang. Ngoten nggih? Iya, kanan, seperti itu. Dimanapun berada itu adab termasuk yang dianjurkan, sebaiknya melepas alas kaki kalau memang keadaannya aman. Masuk makam dilepas. Ya. Kemudian tidak berkata-kata buruk, jangan sampai melangkai kubur. Misalnya kok ono sing di batu nisan sini kubur dengan terus jagong, nggak boleh. Melangkainya dilarang, makan minum udut teng mriku mboten pareng. Jangan kok es teh terus ngombe ngono keselera karuan ampun, nggih. Ya ndak boleh juga melangkainya. Pilihlah jalan untuk tidak melewati kubur. Ngoten nggih? Wonten malih? Cekap mungkin bisa lewat grup WA nggih, napa sing kirang jelas lan mungkin badhe kula share beberapa bacaan ziarah yang akan kita lakukan. Monggo dipun luasake warga yang lain untuk diajak, ini momen yang sangat bagus untuk refresh kita semuanya, memotivasi kita semuanya supaya beranjak menuju kepada semangat berbuat, beramal kebaikan. Kados pun cekap bilih anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.